teori konstruktivisme dalam pendidikan. Yang pertama itu adalah jelaskan satu teori dengan konsep, prinsip, dan implementasinya dalam bidang pendidikan. Baik, sini saya akan menjelaskan. Salah satu teori yang relevan itu dalam bidang pendidikan adalah teori konstruktivisme. Konstruktivisme adalah konsep dasar yang berfokus pada ide bahwa pembelajaran adalah proses di mana siswa membangun pemahaman mereka sendiri melalui pengalaman dan refleksi. Konsepnya yaitu adalah prinsip konstruktivisme. Teori ini mengemukakan bahwa pembelajaran adalah aktif, bukan pasif, dan siswa membangun pengetahuan mereka sendiri melalui interaksi dengan materi. Pembelajaran, instruktur, dan rekan-rekan mereka. Mereka membangun struktur kognitif mereka dengan mengaitkan informasi baru dan pengetahuan yang sudah ada. Implementasinya dalam bidang pendidikan yaitu pengajaran berbasis problem-based learning. Konstruktivisme diterapkan dalam pengajaran dengan memberikan tugas atau masalah yang memerlukan pemecahan dan menyelidiki oleh siswa. Penyelidikan oleh siswa. Mereka harus berkolaborasi, mengumpulkan informasi, dan membangun pemahaman mereka sendiri dengan topik tersebut. Pembelajaran aktif. Guru memfasilitasi pembelajaran dengan mendukung siswa untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Ini mencakup diskusi, proyek kolaboratif, eksperimen, dan pemecahan masalah. Pendekatan konstekstual. Materi pembelajaran disajikan dalam konteks yang relevan dan bermakna bagi siswa. Ini membantu siswa mengaitkan pengetahuan baru dengan pengalaman mereka dan memahami relevansi dalam kehidupan sehari-hari. Yang selanjutnya yaitu evaluasi formatif. Dalam pendekatan konstruktivisme, evaluasi digunakan untuk memberikan umpan balik yang konstruktif kepada siswa sehingga mereka dapat terus memperbaiki pemahaman mereka. Teori konstruktivisme menekankan peran aktif siswa dalam pembelajaran dan mempromosikan pemahaman yang lebih mendalam daripada sekedar menghafal fakta. Implementasi prinsip-prinsip ini dalam pendidikan dapat membantu siswa mengembangkan keterampilan berpikir kritis, memecahkan masalah, dan memahami konsep secara mendalam. Nah, itulah dari soal nomor 1 yang bisa saya jelaskan. Masuk pada soal nomor 2, jelaskan konsep-konsep dan komponen-komponen sistem dengan mengikut sertakan satu contoh sistem. Konsep sistem. Sebuah sistem adalah entitas yang terdiri dari komponen-komponen yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu. Sistem dapat ditemukan di berbagai bidang, dan mereka memiliki struktur, batasan, dan tujuan yang terdefinisi. Konsep sistem memandang dunia sebagai rangkaian sistem yang kompleks, yang dapat dianalisis dan dipahami melalui pemahaman tentang komponen dan interaksinya. Input termasuk dari salah satu komponen-komponen sistem, yaitu ini adalah elemen-elemen yang memasuki sistem dan memulai prosesnya. Input ini bisa berupa data, energi, atau bahan mentah yang diperlukan oleh sistem. Contohnya yaitu yang pertama dalam sistem produksi otomotif. Input bisa berupa logam, plastik, tenaga kerja, dan desain produk. Yang kedua itu adalah proses. Proses adalah serangkaian aktivitas atau transformasi yang dilakukan pada input untuk menghasilkan output yang diinginkan ataupun luaran yang diinginkan. Dalam contoh produksi otomotif, proses ini termasuk pemotongan, pengecoran, perakitan, dan uji kualitas untuk mengetahui segala sesuatu kekurangan maupun kelebihan yang ada di dalamnya. Output atau luaran adalah
Output adalah hasil dari proses yang telah dilakukan oleh sistem. Ini bisa berupa produk layanan atau informasi yang dihasilkan oleh sistem. Dalam produksi otomotif, outputnya adalah mobil yang siap dijual ke pasar. Umpan balik atau feedback yang akan didapatkan yaitu sistem sering sekali memiliki mekanisme umpan balik untuk memantau dan mengontrol kinerjanya. Umpan balik membantu sistem untuk memperbaiki dan menyesuaikan operasinya berdasarkan informasi yang diperoleh. Misalnya, dalam sistem kendaraan atau otonom, sensor dan algoritma dapat memberikan umpan balik tentang kondisi di jalan dan lalu lintas untuk mengontrol perilaku kendaraan. Contoh sistem. Sebagai contoh, mari ambil satu sistem pencernaan manusia. Dalam sistem pencernaan manusia terdapat komponen-komponen, yaitu komponen dari input, makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh individu, atau contohnya saya sendiri, masuk pada tahap proses. Pencernaan makanan yang melibatkan aktivitas seperti penghancuran makanan, pencernaan kimia oleh enzim, penyerapan nutrisi, dan penghilangan sisa. Yang ketiga, output ataupun luarannya, energi yang diambil dari makanan dan nutrisi yang diserap oleh tubuh untuk menjaga fungsi tubuh dan pertumbuhan. Nah, masuk pada tahap keempat yaitu umpan balik. Sistem pencernaan memiliki mekanisme atau umpan balik yang mengatur pelepasan enzim atau hormon sesuai dengan kebutuhan tubuh. Misalnya, ketika kadar gula dalam darah itu naik, pankreas merespon dengan melepas insulin untuk mengatur gula darah. Dengan memahami konsep-konsep dan komponen-komponen sistem, kita dapat menganalisis dan merancang sistem dalam berbagai bidang, mulai dari teknologi hingga biologi, dengan lebih baik. Masuk pada soal nomor 3, yaitu jelaskan konsep tujuan dan aksioma teori sistem. Baik, di sini saya akan menjelaskan dulu tujuan dari teori sistem. Teori sistem itu adalah tujuan salah satu konsep kunci dalam teori sistem. Dalam teori sistem, tujuan merujuk pada hasil yang diinginkan atau sasaran yang ingin dicapai oleh suatu sistem. Tujuan memberikan arah dan tujuan akhir bagi sistem, membantu dalam menentukan fokus dan orientasi operasi sistem. Sistem-sistem yang baik dirancang dengan tujuan yang jelas. Tujuan dapat bervariasi tergantung pada jenis sistemnya. Sebagai contoh, dalam sistem pendidikan, tujuan utama mungkin adalah memberikan pendidikan yang berkualitas kepada siswa. Ya, begitu. Dalam sistem manufaktur, tujuan utama mungkin adalah meningkatkan efisiensi produksi dan kualitas produk. Aksioma teori sistem. Di sini saya akan menjelaskan aksioma teori sistem. Aksioma adalah prinsip-prinsip dasar atau proporsi yang diterima sebagai benar tanpa perlu bukti atau pembuktian. Dalam teori sistem, aksioma adalah pemandangan dasar yang membentuk dasar pemikiran dan kerangka kerja teori sistem. Beberapa aksioma yang penting dalam teori sistem meliputi: yang pertama itu adalah aksioma interaksi. Aksioma ini menyatakan bahwa komponen-komponen dalam suatu sistem saling berinteraksi ataupun saling terhubung, memiliki koneksi, sehingga yang satu dan yang lainnya saling mengerti tupoksinya masing-masing. Dan interaksi ini menciptakan hubungan antara komponen-komponen tersebut. Ini menekan pentingnya hubungan dalam koneksi di sistem. Masuk pada aksioma keseluruhan. Aksioma ini mengacu pada gagasan keseluruhan yang lebih dari sekadar jumlah komponennya. Keseluruhan sistem dapat memiliki sifat-sifat dan karakteristik yang berbeda-beda. Karakteristik yang berbeda-beda
juga dilihat dari komponennya secara individual. Aksioma tujuan. Aksioma ini menyatakan bahwa setiap sistem memiliki tujuan atau sasaran yang ingin dicapai. Tujuan ini menjadi fokus utama dalam merancang, mengoperasikan, dan mengelola sistem. Aksioma hierarki. Aksioma ini menggambarkan bahwa sistem-sistem dapat diorganisasikan dalam struktur hierarkis yang terdiri dari subsistem dan komponen-komponen yang lebih kecil ataupun kepada bagian-bagian yang lebih kecil. Ini membantu dalam pemahaman tentang kompleksitas sistem yang lebih besar. Aksioma-aksioma ini membantu dalam memahami dasar-dasar teori sistem dan cara berpikir sistemik. Mereka membantu para ilmuwan, insinyur, dan pemikir sistem untuk merancang, menganalisis, dan memahami sistem dengan baik. Masuk pada pertanyaan selanjutnya, yaitu menjelaskan konsep tujuan dan aksioma teori sistem. Tujuan dalam teori sistem. Tujuan adalah salah satu konsep kunci dalam teori sistem. Dalam konteks teori sistem, tujuan merujuk pada hasil atau sasaran yang ingin dicapai oleh suatu sistem. Tujuan memberikan arah dan tujuan akhir bagi sistem tersebut, dan menjadi paduan utama yang merancang, mengoperasikan, dan mengevaluasi sistem. Tujuan sistem dapat bervariasi, tergantung pada jenis sistemnya. Contohnya, dalam sistem pendidikan, tujuan utama mungkin adalah memberikan pendidikan yang berkualitas kepada siswa. Sementara dalam sistem manufaktur, tujuan utama mungkin adalah meningkatkan efisiensi produksi dan kualitas produk. Aksioma dalam teori sistem. Aksioma adalah prinsip-prinsip dasar atau proporsi yang diterima sebagai benar tanpa perlu bukti atau pembuktian. Dalam teori sistem, aksioma adalah pandangan dasar yang membentuk dasar pemikiran dan kerangka kerja teori sistem. Beberapa aksioma yang penting dalam teori sistem, yaitu aksioma interaksi. Aksioma ini menyatakan bahwa komponen-komponen dalam suatu sistem saling berinteraksi. Dan interaksi ini menciptakan hubungan antara komponen-komponen tersebut. Ini menekankan pentingnya hubungan dan koneksi dalam sistem. Maka yang satu dan yang satunya harus saling terhubung agar dapat dikatakan tersistem, bahkan disebut sebagai sistemik. Aksioma keseluruhan. Aksioma ini mengacu pada gagasan bahwa sistem harus dilihat sebagai keseluruhan yang lebih dari sekadar jumlah komponennya. Keseluruhan sistem dapat memiliki sifat-sifat dan karakteristik yang berbeda dari komponen-komponennya secara individual. Aksioma tujuan. Aksioma ini menyatakan bahwa setiap sistem memiliki tujuan atau sasaran yang ingin dicapai. Tujuan ini menjadi fokus utama dalam merancang, mengoperasikan, dan mengelola sistem. Aksioma hierarki. Aksioma ini menggambarkan bahwa bagaimana sistem-sistem dapat diorganisasikan dalam struktur hierarkis yang terdiri dari subsistem dan komponen-komponen yang lebih kecil. Ini berguna untuk membantu pemahaman tentang kompleks sistem yang lebih besar. Aksioma-aksioma ini membantu dalam memahami dasar-dasar teori sistem dan cara berpikir sistemik. Mereka membantu para ilmuwan, insinyur, dan pemikir sistem yang merancang, menganalisis, dan memahami sistem dengan baik. Jelaskan pelopor dan implementasi setiap jenis teori sistem dalam bidang pendidikan. Baik, saya di sini akan menjelaskan konsep pelopor implementasi setiap jenis teori sistem dalam bidang pendidikannya. Konsep pelopor dalam teori sistem. Pelopor dalam teori sistem merujuk pada tokoh atau ilmuwan yang memainkan peran penting dalam mengembangkan dan penyebaran teori sistem. Mereka menciptakan dasar dan pemahaman awal sistem dan berperan dalam mengembangkan konsep-konsep kunci dalam teori ini. Implementasi jenis-jenis teori sistem dalam bidang pendidikan. Dikatakan implementasi adalah segala sesuatu yang perlu diterapkan
dalam teori sistem di bidang pendidikannya. Teori sistem terbuka atau open system. Konsep teori sistem terbuka ini menggambarkan sistem sebagai entitas yang berinteraksi dengan lingkungan eksternalnya. Sistem terbuka dapat menerima input dari luar, memprosesnya dan menghasilkan output ataupun luaran. Hal ini memungkinkan adaptasi dan perkembangan sistem yang sesuai perubahan lingkungan ataupun lingkupnya. Gitu. Implementasi dalam pendidikan. Pendidikan adalah contoh nyata sistem terbuka dalam teori ini. Pendidikan menerima input dari berbagai sumber seperti guru, siswa, kurikulum, dan masyarakat. Proses pendidikan menghasilkan output berupa siswa yang terdidik dan siap menghadapi perubahan dalam masyarakat. Teori sistem tertutup, closed system theory. Konsep teori sistem tertutup, teori ini menggambarkan sistem sebagai entitas yang tidak berinteraksi dengan lingkungan eksternalnya. Sistem tertutup cenderung terisolasi dan tidak menerima input atau memengaruhi lingkungannya. Implementasi dalam pendidikan, meskipun dalam pendidikan sering berlaku prinsip-prinsip teori sistem terbuka. Terdapat elemen tertutup dalam beberapa aspek, sebagai contoh dalam kurikulum tertentu. Pendidikan dapat berfokus pada penyediaan pengetahuan, tentu tanpa harus mempertimbangkan aspek eksternal yang dinamis. Teori sistem hierarki teori. Konsep teori hierarki. Teori ini menggambarkan sistem sebagai struktur hierarkis yang terdiri dari subsistem yang lebih kecil setiap hierarki itu, dan juga punya peranan dan fungsi. Implementasinya di dalam pendidikan adalah pendidikan dapat dilihat sebagai sistem hierarki, terdiri dari sistem tingkat tinggi sampai sistem tingkat nasional, sistem sekolah dan kelas individual. Setiap tingkat memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda-beda dalam mendukung proses pendidikan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata maupun bahasa dalam pengucapan berdialek kurang baik, saya mohon maaf. Sekian dari ujian UTS saya dari dosen pengampu Bapak Nasib Tua Lumban Gaul MED. Saya ucapkan terima kasih. Mohon arahan dan bimbingnya untuk ke depan. Terima kasih. Shalom. Horas.領域展開無料空所